Mami, Riana yang baru saja turun dari mobil terkejut mendengar suara anak kecil yang tidak asing di telinganya. Dia tersenyum lebar saat melihat siapa yang menghampiri sambil berlari. "Evan?" ucap Riana. Riana berjongkok dan melebarkan tangannya. Bocah laki-laki tampan berambut coklat terang itu berhambur ke dalam pelukannya. Tetes demi tetes air bening mengalir di pipi Riana. Dia memeluk erat putranya dan mengecup kepalanya. "Kamu sudah sembuh, Nah?" tanya Riana sambil menahan tangis. Evan mengangguk. "Mami, jangan menangis. Lihat, Evan sudah sembuh," ujar Evan seraya melepas pelukannya dari sang ibu. Riana mengusap sayang kepala putranya dan tersenyum. Evan pun menghapus air mata ibunya, lalu memberikan kecupan di kedua pipi Riana. "Mom, Daddy bilang Mom gak sibuk sekarang. Benarkah itu?" Mata Erik seketika melebar. Dia melotot kepada putranya itu. Giginya mengerat kuat karena kesal atas pengkhianatan putranya. "Hei, awas kau ya. Aku tidak pernah mengatakan itu," seru Erik sambil menunjuk putranya. "Daddy mengatakannya," bantah Evan. Bocah itu lantas memajukan bibir bawahnya dan mulai terisak. "Mom, lihat Daddy marah lagi sama Evan." Riana segera merangkul putranya lagi dan mengusap punggung bocah itu. "Mami di sini sayang, jangan khawatir." Di belakang sang ibu, Evan tersenyum penuh kemenangan pada ayahnya dan memainkan alisnya. Melihat itu, Erik mengetupkan erat bibirnya dan membuat kepalan tangannya. "Oke, kita masuk ke dalam ya," ajak Riana segera berdiri dan dengan Evan dalam gendongannya. "Yes, Mommy," ucap Evan dengan suara manjanya yang menambah kekesalan Erik pada putranya. Baru berjalan beberapa langkah, Riana terhenti, matanya berkaca-kaca melihat siapa yang berdiri tidak jauh darinya. "Diane," lirihnya. Diane tersenyum dan mengangguk. Dia membuka tangannya, menanti Riana masuk ke dalam pelukannya. "Diane." Riana mempercepat langkahnya. Dia lantas berhenti kembali saat tinggal beberapa langkah saja dari wanita yang dulu merawatnya itu. Dia menurunkan Evan lalu masuk ke dalam pelukan Diane. Kedua wanita itu terisak, melepas rindu, walau hanya 1 tahun 2 bulan saja mereka bersama, tapi kedekatan mereka sudah seperti ibu dan anak. "Diane, apa kabarmu? Kau baik-baik aja kan?" tanya Riana setelah melepas pelukannya dan melihat Diane dari atas ke bawah. Diane tersenyum dan mengangguk. Wanita yang tidak lagi muda itu memegang wajah Riana dan menatapnya sendu. "Bagaimana kabarmu selama ini, Nak? Apa kamu hidup dengan baik?" Riana mengangguk. Dia kemudian memeluk lagi Diane dan mencurahkan air mata yang selama ini ia tahan di pundak wanita itu. Diane merasakan kepedihan ibunda Evan itu dan menatap Erik. Laki-laki itu menunduk. Dia pun menggandeng Evan dan membawa bocah itu masuk ke dalam villa. Diane membiarkan Riana mencurahkan kepedihan di bahunya. Dev sudah bercerita kepadanya bahwa ibunda Riana sudah tiada, dan kini wanita itu hanya sebatang kara. "Menangislah sebanyak yang kamu mau, sayang." "Di mana Teresa? Kenapa sampai sekarang dia masih belum masuk kerja?" amuk Elena. Nisa, asisten Riana, menunduk. Dia sudah menghubungi Riana, tapi panggilannya hanya terjawab oleh mesin operator. "Kenapa diam saja?" Saya sudah coba telepon, tapi tidak aktif, Bu," sahut Nisa terbata. "Tidak aktif?" Nisa mengangguk. Elena melihat meja kerja Riana, lalu menepis tempat pulpen yang ada di meja itu. "Brak, kurang ajar. Mentang-mentang ada yang backing. Sekarang seenaknya aja kalau kerja." Elena kemudian membalikkan badan dengan langkah lebar. Dia berjalan menuju lift dan menekan nomor 3. Dia pun kembali berjalan dengan cepat saat lift itu kembali terbuka di lantai yang dia tuju. Sebuah ruangan dengan papan sampel room dimasukinya. Wanita itu melihat beberapa pegawai sedang memasang pahit pada sebuah gaun yang terlihat begitu megah di tengah ruangan. "Apa ini gaun untuk Lily?" tanya Elena pada salah satu pekerja di sana. "Benar, Bu." Elena mengangguk dan mulai memeriksa gaun itu. Dia melihat ekor gaun itu dan menginjaknya. Krak. "Masya Allah,
seru seorang pekerja. Elena segera mengangkat kakinya dan berjalan mundur. Ada apa? Tanyanya tegas. Bu, jahitan yang ini lepas. Aduh, bagaimana ini? Keluh wanita itu seraya menunjuk jahitan antara ekor dan badan gaun. Gimana lagi? Suruh jahit ulang. Aku pergi dulu. Elena memutar badannya. Sebuah senyuman sinis terukir di bibir wanita itu. Aku mau lihat bagaimana kamu memperbaiki ini, Teresa, gumam Elena. Itu akibatnya kalau kamu terlalu sombong. Sementara itu Riana duduk di gubuk yang ada di tengah perkebunan teh bersama dengan Diane. Mereka memperhatikan Evan yang asik memetik daun teh bersama para ibu-ibu pemetik teh. An, apa yang terjadi setelah kamu pergi dari rumahku? Aku berusaha menghubungimu, tapi aku tidak bisa, ujar Diane sambil menunduk. Riana menarik bibirnya dan merangkul wanita itu. Aku tahu, Walter John sudah bilang kalau kamu tidak punya uang buat bayar telepon, makanya kamu jual ponselmu. Diane mengangguk. Dia terpaksa menjual ponselnya karena sudah tidak memiliki uang. Dia kemudian menggunakan uang itu untuk kembali ke kampung halamannya. Uang tabunganku selalu aku kirim ke desa, jadi waktu Lady mengusirku, aku tidak punya uang. Aku terpaksa pinjam uang ke Walter John dan aku berikan ponselku kepadanya. Awalnya dia tidak mau, tapi aku memaksa. Maafkan aku, Diane, karena aku... Anak, tidak ada yang harus minta maaf. Itu pilihanku untuk memberimu tumpangan di tempatku. Sekarang, ceritakan kepadaku, setelah kamu pergi dari rumahku dan pergi ke perusahaan Tuan Jenkins, kamu kemana? Aku dengar dari Walter John, kamu menghilang setelah itu. Apa itu benar? Tanya Diane. Riana mendesah. Bulir bening kembali jatuh dan ia buru-buru menghapusnya. Aku tidak kemana-mana kok, aku tinggal di suatu tempat selama beberapa waktu. Dalih Riana. Ana, apakah menyembunyikan sesuatu dariku? Riana menggeleng, dia memaksakan senyumnya dan mengadakan wajahnya menghirup udara segar perkebunan teh itu. Semuanya hanya masa lalu, Diane. Aku hanya ingin melupakannya. Suara jangkrik bersemarak mewarnai gelapnya malam dan dinginnya udara malam itu. Riana membaringkan dirinya di sisi Evan yang memeluknya erat sambil mendengarkan cerita darinya. Mom, lalu kenapa si jelek melepas Bella sendirian? Katanya dia cinta. Kenapa nggak ikut aja mengunjungi ayahnya si Belle? Tanya Evan dengan suara menggemaskannya. Riana menepuk pelan hidung putranya dengan jari telunjuk lalu tersenyum. Karena si jelek itu dikutuk, dia tidak bisa keluar dari kastilnya. Kayak Daddy. Dia tidak bisa lepas dari nenek itu. Hai. Riana mengangkat alisnya dan melihat putranya itu. Evan bilang apa? Evan mendongak. Dia menggelengkan kepalanya dan semakin mendekap erat sang ibu. Bocah itu memejamkan mata dan sesekali membuka sedikit kelopaknya untuk melihat sang ibu. Mom, gara-gara nenek, Daddy tidak bisa sama Mami. Tapi aku janji, aku akan membuat kalian bersatu. Batin Evan, sebuah senyum terurai di bibir bocah itu. Eric yang masih mengantuk terpaksa bangun. Wajahnya terlihat sangat kesal. Dia kemudian menyambar ponselnya itu. Siapa ini? Sebaiknya kamu punya Eric. Klik link yang aku kirim ke kamu sekarang. Sambar Deb cepat di belakang telepon, lalu mengakhiri sambungannya. Eric mengerutkan alis dan dahinya. Dia membuka aplikasi pesan berwarna biru itu dan mengklik link yang ada di sana. Matanya seketika terbuka lebar. Dia pun menggulir layar ponselnya. Kerutan di bibir dan hidungnya tercipta. Laki-laki itu pun segera menelpon balik asistennya. Temukan pelakunya dan hapus semua foto-foto itu dari internet. Sekarang, titah Eric geram. Selesai memberikan perintah, dia melempar ponselnya dan segera berjalan ke kamar mandi. Dia pun berpakaian dan berjalan menuju kamar mantan istrinya itu. Ceklek. Kemana dia? Gumam Eric ketika hanya mendapati putranya yang masih terlelap saja di dalam kamar itu. Eric pun berjalan menuju dapur, namun tidak juga ia mendapati ibunda Evan itu. Tuan muda, Anda mencari anak? Eric menoleh. Dia melihat Diane yang menyapanya. Wanita itu menghela napas dan meletakkan buah tropik yang ia terima dari pekerja kebun.
Ana sudah pergi dari jam 6 tadi. Dia diantar Dep kembali ke Jakarta, terang Diane. Apa? Kenapa tidak ada yang membangunkan aku? Ana bilang ini masalah pribadinya. Pecahan gelas bercampur air berserakan di lantai. Tangan besar yang menggenggamnya perlahan terkepal, yang lama-kelamaan bergetar. Giginya bergelatup, matanya menyala, menyerut layar kotak di depannya. Laki-laki itu terpaku dan tidak bergerak. Xian Li, geram laki-laki itu dengan gigi yang tetap terketup rapat. Tok-tok, suara ketukan di pintu tidak dihiraukannya. Bahkan hingga sosok wanita berbalut baju putih membuka pintu dan masuk. Ia masih bergeming di tempatnya. Dokter, visit jam berapa? Suara wanita itu terdengar seperti dengungan. Pikirannya terlalu fokus pada foto-foto vulgar wanita yang ia cintai yang terpampang di layar. Dokter Dimas. Dimas terkesiap. Dia mengangkat matanya dari layar komputer. Sorot tajamnya membuat asistennya itu sedikit gemetar. Ada apa? Tanya Dimas dingin dan terkesan ketus. Maaf dokter, mau visit jam berapa? Sekarang sudah jam 9 dok. Dimas memejamkan mata dan mengatur emosinya. Dia pun perlahan membuka netranya dan mengangguk. 10 menit lagi dan tolong bersihkan kantorku. Tuan Clarkson, terima kasih, ucap Riana lalu berbalik badan dan masuk ke dalam tempat kosnya. Dep hendak memanggil namun wanita itu sudah lebih dulu masuk dan menutup pagar. Hai, desa Dep sambil menggaruk kepalanya, kemudian menginjak gas mobilnya. Riana masuk ke dalam kamar kosnya. Dia meletakkan begitu saja tasnya ke lantai, lalu membanting tubuhnya ke ranjang. Dia memandang langit-langit kamarnya dengan tatapan kosong. Kristal-kristal bening terbentuk di mata itu dan mendesak untuk keluar. Tetesan air bening mulai turun membuat titik diseprai dan berangsur melebar. Foto-foto dirinya yang tersebar di internet membuatnya tidak mampu mengangkat kepala. Riana menekuk badannya dan meringkuk seperti posisi janin. Ketukan di pintunya yang berulang kali terdengar tidak ia acuhkan. Mas Alex, kayaknya Ibu Teresa nggak ada di sini deh, ucap Ayu seraya melihat pintu kamar kos Riana yang masih tertutup, walau sudah berulang kali mereka ketuk. Ada, aku tadi tanya satpam, katanya udah balik pagi tadi, ujar Alex. Tok tok. Trisa, ini Alex, seru Alex seraya mengetuk pintu. Tuh, nggak dibukain juga kan? Udah keluar lagi paling mas, ucap Ayu. Alex menipiskan bibirnya, ia melihat ke sana kemari, hendak mencari celah untuk melihat ke dalam. Cari apa mas? Tanya Ayu. Cari duit, ketus Alex. Ya cari jalan lah yuk, supaya bisa masuk ke dalam. Ayu mencebik, ia berdiri di tempatnya dan tidak lagi membuka mulut. Dak dak dak. Trisa, buka pintunya. Lagi, Alex berteriak dan menggedor pintu. Ceklek. Bu Trisa, seru Ayu dan melebarkan senyum. Alex mendorong Riana masuk dan menutup pintu di belakangnya. Laki-laki itu menatap garang Riana dan menunjuk Pak, Mas Alex, desis Ayu tidak suka sambil mengibaskan tangannya ke arah manajernya itu. Diam loh, logat Jakarta. Alex keluar. Ayu membungkam mulutnya. Dia tahu jika logat itu keluar artinya Alex sedang marah besar. Riana mendudukkan dirinya di sofa dan tidak menatap tamunya. Alex lantas duduk di sisi ibunda Evan itu dan memicingkan matanya. Foto apa itu, Trisa? Apa itu foto-foto kemarin waktu kamu sama Tuan Erik? Kenapa aku harus kasih tahu kamu? Sahut dingin Riana sambil menyelipkan rambutnya di belakang telinga.